Selama sebagai pemimpin gereja, Wang Hua mengawasi pekerjaanku. Dia sering bicarakan cara dia mengatur pekerjaan gereja. Tak hanya menangani pekerjaan di gerejanya, dia juga mengawasi pekerjaan gereja lain. Pemimpin tingkat atas memuji dia bijaksana, berkualitas, dan pemimpin yang terampil. Dia bilang dia sukses dalam pekerjaan karena fokus pada jalan masuk kehidupan pribadinya. Dia juga bilang di sekolah senang tulis esai dan penulis yang baik. Jadi korespondensinya dengan pemimpin dan rekan kerja jarang diedit. Dia juga bisa sampaikan masalah rumit dalam prosa yang jelas. Dia bilang Tuhan anugerahkan keterampilan ini dan kini dia manfaatkan. Aku sangat iri saat dia mengatakan itu. Mengagumi kualitas kerjanya, kinerjanya, dan pencarian kebenaran. Namun, setelah 2 bulan bekerja dengannya, kulihat dia sering tinggal di rumah tuan rumah dibanding hadiri pertemuan. Kutanya dia kenapa tak datang ke pertemuan. Dia jawab, aku membaca firman Tuhan dengan kebenaran, agar bisa persekutukan firman Tuhan dan selesaikan masalah orang. Aku berpikir, ini waktunya menyebarkan Injil, dan itu adalah tanggung jawab utamamu. Namun di masa sibuk, kau masih duduk di rumah. Itu bukan bekerja nyata, tapi menikmati status. Benar. Namun kupikir, dia punya kualitas bagus setelah lama jadi pemimpin. Bahkan pemimpin tingkat atas bilang dia berkualitas dan kemampuan kerjanya bagus. Lantas kenapa bila dia ingin menikmati sedikit keuntungan dari statusnya? Kita semua punya kerusakan. Wajar jika kadang menunjukkannya. Jangan berpikir konyol. Aku pun melupakan masalah itu. Saat itu, aku dan rekan sekerja mengadakan pertemuan kelompok untuk memotivasi orang dalam pekerjaan Injil. Makin banyak bersekutu, makin jernih pikiranku. Aku mendapat kejelasan prinsip menyebarkan Injil dan jalan penerapan. Kami mengabari Wang Hua tentang pencapaian kami dalam pertemuan. Tapi tak disangka, dia tampak tak terkesan. Dengan senyum terpaksa bilang, yang kalian lakukan ini harusnya dilakukan pengkhotbah Injil. Pekerjaan semacam itu remeh. Dalam pertemuan harusnya fokus bersekutu tentang mencari kebenaran dan jalan masuk kehidupan. Lalu kesuksesan pekerjaan Injil pasti tercapai. Itu tidak benar. Dengan membimbing orang memenuhi tugas, bukankah kau menuntun mereka masuk ke kenyataan kebenaran? Iya. Itu bukan pekerjaan remeh. Iya. Namun saat itu aku tak punya pemahaman. Setelah dengar perkataannya, tak berani pertahankan pendapat. Aku jadi merasa bimbang dan bingung, tak tahu harus bagaimana. Jika tidak menuruti dia, lalu ada masalah memengaruhi pekerjaan Injil, orang akan bilang itu salahku. Mengganggu dan halangi pekerjaan Injil adalah perbuatan jahat. Diganti adalah hukuman ringan untuk kasus serius, aku bisa dikeluarkan. Lupakan saja pikirku, aku akan turuti dia. Esoknya dalam sebuah pertemuan, saat yang lain ungkapkan masalah nyata yang dihadapi dalam menyebarkan Injil, aku tak bantu menganalisis masalah dan mencari solusinya berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Aku justru menghindari masalah ini, lalu bertanya apa yang dipelajari tentang mereka dari masalah ini. Aku bilang, kita hanya bisa berhasil bila fokus pada jalan masuk kehidupan. Mendengar ini, saudara-saudari saling memandang, dan tampak frustasi, tak ada yang bicara. Itu berlangsung beberapa hari. Bersekutu seperti ini membuatku lelah. Persekutuanku jadi membosankan, aku tak banyak bicara, tak punya arah dalam memimpin pertemuan. Aku merasa tak nyaman, dan pertemuan kami terlihat tak punya pekerjaan Roh Kudus. Rekan sekerjaku juga merasa begitu. Lalu, kami mencari Wang Hua untuk bersekutu dengannya, menyampaikan kecemasan kami bahwa cara ini agak bermasalah. Iya. Namun Wang Hua bersikeras, memfokuskan jalan masuk kehidupan, pekerjaan akan efektif. Dia bilang, kami tak berpengalaman, kurang wawasan, hanya fokus pekerjaan dan tak cari kebenaran. Setelah dia bilang begitu, aku bingung harus bagaimana. Kupikir, dia berkualitas, memimpin banyak proyek, pemimpin level atas menghormatinya. Jadi aku harus menuruti dia. Lagi pula kualitasku buruk, kurang pengalaman, serta lebih rendah darinya dalam semua aspek.
Jadi akhirnya aku terus ikuti perintahnya. Saat itu, hasil gereja lain dalam menyebarkan Injil berlipat ganda. Tapi hasil gereja kami justru memburuk. Perasaanku sangat sedih, tak tahu harus bagaimana. Lalu, ada pertemuan rekan kerja. Saat pemimpin gereja lain mendengar pencapaian gereja kami buruk dalam menyebarkan Injil, mereka mengkritik Wang Hua karena tidak melakukan pekerjaan nyata. Oh, apa dia menerima kritik itu? Tidak terima. Dia menangis dan membela diri. Katanya hasil pekerjaan Injil buruk bukan hanya kesalahannya. Rekan sekerja lain juga salah. Kami bersekutu dengannya, minta dia renungkan diri. Tapi tidak mau. Kembali menangis dan buat keributan. Sungguh mengganggu pertemuan itu. Dia sangat tak rasional, sama sekali tak bisa terima kebenaran. Benar. Melihat itu aku berpikir, kami memimpin pekerjaan Injil menurut pengaturan kerja. Tapi kau terus halangi dan minta fokus pada jalan masuk kehidupan. Bukankah kau mengatakan itu? Kau lalai selesaikan masalah pekerjaan Injil. Minta kami fokus pada jalan masuk kehidupan. Bukankah itu yang kau lakukan? Fakta masalah ini jelas. Bukan hanya tak mengakui salahmu, kau bahkan berusaha mengkambing hitamkan. Bukankah kau tak menerima kebenaran? Aku hendak kabari pemimpin tingkat atas tentang situasi dia, biar mereka menilai apa dia orang yang tepat. Namun kupikir, mungkin dia hanya dalam keadaan buruk. Lalu dia ditangani dan menganggap itu penghinaan pada statusnya. Itu sebabnya reaksinya heboh. Jika hanya tenggelam dalam kondisi buruk dan kulaporkan situasinya pada pemimpin, akankah mereka pikir aku tak punya kebenaran dan kearifan, tak bisa bersikap adil? Jika Wang Hua tahu, apa dia akan mengira aku sengaja mempersulitnya? Apa dia akan mengucilkan dan mempersulit aku? Akankah dia coba mengganti aku? Kurasa aku harus bersekutu dengannya. Setelah bersekutu dan memahaminya, aku masih bisa melapor. Pada hari kedua pertemuan, aku kebetulan mendengar Wang Hua menghakimi rekan sekerja seorang saudari, memicu kontroversi di antara mereka. Aku ingatkan dia, kedua saudari ini sudah punya kesalahpahaman. Persekutuan seperti itu hanya akan mengobarkan api. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Benar. Dia tak terima dan terus membela diri. Semua perkataanku benar, aku orang jujur, bicara apa adanya yang ada di pikiranku. Aku bilang, itu bukan bicara apa adanya. Caramu menggambarkan saudari itu tidak objektif. Kau langsung menghakimi. Tak memikirkan perkataanmu bisa merugikan saudari itu. Atau apa pengaruhnya pada pekerjaan gereja. Ini hanya akan memperburuk hubungan mereka. Lalu tak bisa bekerja sama. Ini disebut menabur perselisihan. Benar. Tak disangka dia lalu menjawab, aku tak seperti orang yang tak bicara apa adanya. Selalu berbelit-belit, tak transparan dalam pekerjaannya serta licik. Iya, dia menyerang orang dengan sindiran terselubung. Benar, dia punya masalah serius. Jadi apa kau segera laporkan situasi dia? Saat itu, aku ingin melaporkan dia, tapi aku berpikir, hari ini aku hanya memberinya saran dan dia langsung menyerangku. Jika tahu aku melaporkan dia, apa dia akan malu dan balas dendam? Dia sudah bilang aku licik. Bagaimana jika dia bersikeras menuduhku licik dan menggantiku? Polisi PKT masih mengejarku, jadi aku tak bisa pulang. Jika aku diganti dan tak bisa kembali ke pertemuan di rumah, kemana aku bisa pergi? Malam itu, perasaanku sangat kacau. Pikiranku berkecamuk dan aku tak bisa tidur. Akhirnya kuputuskan tak melaporkan dia. Lalu keesokan paginya, kepalaku terbentur tiang ranjang sangat keras sampai merasa pusing dan linglung. Dan ada 2 benjolan besar yang tak hilang berhari-hari. Aku berpikir, apa Tuhan mendisiplinkanku? Namun saat itu, pikiranku kacau dan rohaniku mati rasa, jadi aku tak merenungkan diri. Saat itu, aku beraktivitas seperti mayat hidup dan merasa kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Tak disangka, tepat setelah pertemuan, orang yang dikirim pemimpin datang untuk menyelidiki situasi Wang Hua.
Jadi ku beritahu mereka semua yang ku tahu. Saudara-saudari menanganiku cukup keras. Kau jelas tahu ada masalah, kenapa tidak melapor? Meski tak bisa memahami masalahnya, setidaknya bisa melaporkan yang kau lihat dan detail perilakunya kepada pemimpin tingkat atas. Kau tahu harus melaporkan masalah dia, tapi untuk lindungi diri, kau abaikan Roh Kudus dan tak terapkan kebenaran dan tak menjaga kepentingan gereja. Kau sungguh tercela. Aku merasa menyesal setelah ditangani dan dipangkas seperti itu. Juga sangat malu. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ku tahu, aku tak menjaga kepentingan gereja. Tapi, tak tahu di mana kesalahanku. Tuntunlah aku untuk mengenal diriku. Aku bersedia bertobat. Lalu, aku menemukan firman Tuhan. Akan kubacakan. Pemimpin dan pekerja gereja harus perhatikan dua prinsip. Pertama, melakukan pekerjaan sesuai prinsip yang ditetapkan pengaturan kerja. Jangan pernah melanggarnya. Ataupun mendasarkan pekerjaan pada gagasan mereka sendiri. Dalam pekerjaan, harus pikirkan pekerjaan gereja dan utamakan kepentingan rumah Tuhan. Hal lain dan ini adalah yang paling penting. Dalam segala yang mereka lakukan harus fokus ikuti tuntunan Roh Kudus dan lakukan semua sesuai firman Tuhan. Jika masih mampu menentang tuntunan Roh Kudus atau tetap mengikuti gagasan sendiri dan bertindak sesukanya, ini berarti penentangan serius. Sering melawan pencerahan dan tuntunan Roh Kudus akan temui jalan buntu. Jika kehilangan pekerjaan Roh Kudus, mereka tak akan mampu bekerja. Sekalipun mereka bekerja, tak akan menyelesaikan apapun. Amin. 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 Merenungkan firman Tuhan, aku sadar. Yang Tuhan tuntut dari pemimpin dan pekerja dalam pekerjaan adalah bekerja sesuai pengaturan kerja dan berpegang pada prinsip gereja. Jika menempuh jalan sendiri melawan prinsip dan tuntunan Roh Kudus, bersikeras pertahankan gagasan dalam pekerjaan, ini penentangan keras terhadap Tuhan. Benar. Benar. Barulah aku sadar kenapa aku kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan tenggelam dalam kegelapan. Mengingat bagaimana aku lihat Wang Hua tak pergi ke gereja dan lakukan pekerjaan Injil, aku sadar ini bertentangan dengan pengaturan kerja. Setelah menuruti perkataannya, aku kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan gagal mencapai hasil. Namun, karena percaya dia berkualitas dan pemimpin yang efektif, aku mengikuti dia melanggar pengaturan kerja, sehingga pekerjaan Injil terpengaruh. Aku lihat Wang Hua tak mau renungkan diri meski sering lakukan kesalahan. Dia bahkan membalikan keadaan dan tak mau menerima kebenaran. Namun karena takut menyinggung perasaannya dan diganti, aku tak melaporkan masalah dia. Tak perbaiki jalanku bahkan setelah didisiplinkan Tuhan. Aku melawan pengaturan kerja dan tuntunan Roh Kudus menambah penentanganku pada Tuhan. Pantas saja Tuhan berpaling dariku. Tak ada pencerahan dari firman Tuhan. Lidahku keluh dalam persekutuan, tak menemukan jalan di tugasku, terbenam dalam kegelapan. Seperti di dalam firman Tuhan, aku ada di jalan buntu. Bukankah aku dihadapkan dengan watak benar Tuhan? Iya. Aku pernah berada dalam situasi serupa. Terkadang saat Roh Kudus menegurku, aku abaikan. Dan terus bertindak semauku. Namun persekutuanmu adalah pengingat yang baik bagiku. Iya. Banyak yang kudapatkan dari persekutuan ini. Lalu saat renungkan semua ini, aku menemukan firman Tuhan. Ketika kebingungan muncul, apakah engkau sedang menghadapi kesulitan? Ini berarti engkau sedang dapat kesulitan dan harus membuat pilihan. Dan jika engkau tak mampu melihat apa sumber masalahnya, engkau tak mungkin mampu selesaikan masalah itu. Ketika keadaan seperti itu terjadi, pemimpin dan pekerja harus perhatikan keadaan menyeluruh. Dan pandangan serta sikap mayoritas orang, lalu melaporkannya kepada yang di atas dan mencari jawaban agar dapat selesaikan masalah. Apa engkau sering menghadapi kebingungan? Ya, sering menghadapi kebingungan adalah masalah.
Jika sesuatu terjadi dan tak tahu cara tepat untuk menanganinya, dan seseorang usulkan solusi yang masuk akal, lalu orang lain usulkan solusi lain yang juga masuk akal, dan kau tak dapat lihat solusi mana yang lebih cocok. Jika ada pendapat yang berbeda dan tak ada yang memahami esensi masalahnya, maka akan ada kesalahan dalam penyelesaiannya. Jadi, jika masalah ingin diselesaikan, sangatlah penting untuk menentukan sumber dan esensinya. Jika pemimpin dan pekerja tak bisa bedakan dan tak memahami esensi masalah, jika mereka tak mampu buat kesimpulan, maka mereka harus segera melaporkannya kepada yang di atas. Ini sangat diperlukan. Ini bukan terlalu membesarkan masalah. Tidak menyelesaikan masalah berakibat serius yang akan memengaruhi pekerjaan gereja. Ini harus jelas bagimu. Amin. 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 Dengan membaca firman Tuhan, aku sadar saat ada masalah dalam tugas, seperti konflik antara rekan kerja yang kita tak tahu solusinya, atau melihat masalah orang di jabatan penting tapi tak paham, tak tahu cara menyelesaikannya, menyebabkan kebingungan. Kita harus segera laporkan ini kepada pemimpin dan mencari solusi. Iya. Melaporkan masalah bukan tentang mencari kesalahan atau membesar-besarkan masalah, tapi membantu menyelesaikan masalah mereka untuk mencegah terhambatnya jalan masuk kehidupan orang. Iya. Lalu sebanyak apapun masalah serius itu, aku lebih suka tunda pekerjaan dan merusak jalan masuk kehidupan orang daripada melaporkan masalah jika itu mengancam kepentinganku atau prospek masa depanku. Saat tahu Wang Hua menentang pengaturan kerja dan tak mengawasi pekerjaan Injil, meski belum memahami masalahnya, aku merasa ada yang salah, bahwa tindakannya tak pantas dan harus dilaporkan pada pemimpin. Tapi aku takut disalahkan jika tak ikuti perintahnya, jadi kuturuti perkataan dia. Saat Wang Hua buat keributan setelah dipangkas dan ditangani, meski tak yakin apa kondisi dia sedang buruk atau esensi dirinya menolak kebenaran, aku bisa membuat laporan tepat waktu, lalu pemimpin bisa mengirim orang untuk menyelidiki, guna menghindari penundaan pekerjaan gereja. Namun jika salah lapor, pemimpin akan menganggapku tak bijak, dan aku takut Wang Hua akan menekanku. Jadi, aku terus menunda melaporkan masalahnya. Jika aku bertanggung jawab dan melindungi pekerjaan gereja, entah aku bisa tahu esensi masalahnya atau memahami kebenaran, aku tak akan dibatasi oleh apapun dan berusaha lindungi kepentingan gereja. Namun, untuk melindungi diri sendiri aku hanya diam dan mencari pembenaran akan melaporkan setelah memahami. Namun jika menunggu pemahaman yang tepat, bukankah itu terlambat? Bukankah pekerjaan Injil akan lebih terpengaruh? Iya. Saat itulah aku sadar pentingnya mencari kebenaran saat kita bingung hadapi kesulitan. Berkomitmen melindungi pekerjaan gereja sangat penting. Benar. Iya. Untuk melindungi diri, aku terus menunda melaporkan masalah Wang Hua. Dan ini menyebabkan kerugian pada pekerjaan Injil. Aku sangat menyesal. Aku menemukan firman Tuhan yang menyingkap antikristus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana keegoisan dan kekejian antikristus terwujud dengan sendirinya? Dalam apapun yang menguntungkan status atau reputasi mereka, mereka berupaya melakukan atau mengatakan apapun yang diperlukan, dan mereka rela menanggung penderitaan apapun. Namun, jika menyangkut pekerjaan yang diatur oleh rumah Tuhan, atau menyangkut pekerjaan yang bermanfaat bagi pertumbuhan hidup umat pilihan Tuhan, mereka sama sekali mengabaikannya. Bahkan, ketika para pelaku kejahatan mengganggu, turut campur, dan melakukan segala macam kejahatan, sehingga sangat memengaruhi pekerjaan gereja, mereka tetap tenang dan tak peduli, seolah-olah hal ini tidak ada kaitannya dengan mereka.
Dan jika seseorang menemukan dan melaporkan perbuatan jahat seorang pelaku kejahatan, mereka berkata bahwa mereka tidak melihat apapun dan berpura-pura tidak tahu. Beberapa orang tidak memahami banyak kebenaran. Mereka tidak memahami prinsip dalam apapun yang mereka lakukan, dan ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak tahu cara yang benar untuk menanganinya. Bagaimana seharusnya orang melakukan penerapan dalam keadaan ini? Standar terendah adalah bertindak menurut hati nurani. Ini adalah dasarnya. Bagaimana seharusnya engkau bertindak menurut hati nurani? Bertindaklah dengan hati yang tulus dan berusahalah membuat dirimu layak menerima kebaikan Tuhan, layak menerima kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu, dan layak menerima kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh keselamatan ini. Apakah itu bertindak menurut hati nurani? Setelah engkau memenuhi standar minimum ini, engkau akan mendapatkan perlindungan dan engkau tidak akan melakukan kesalahan yang menyedihkan. Engkau tidak akan begitu mudah melakukan hal-hal yang tidak menaati Tuhan atau melalaikan tanggung jawabmu. Engkau juga tidak akan begitu cenderung untuk bertindak secara asal-asalan. Engkau juga tidak akan begitu rentan untuk membuat rencana jahat demi kedudukan, ketenaran, kekayaan, dan masa depanmu sendiri. Inilah peran yang dimainkan oleh hati nurani. Hati nurani dan nalar kedua-duanya seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan, orang yang memiliki kemanusiaan yang sangat buruk. Secara lebih mendetail, apa perwujudan tidak adanya kemanusiaan yang diperlihatkan orang ini? Cobalah menganalisis ciri-ciri apa yang ditemukan dalam diri orang-orang semacam itu dan perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan. Mereka egois dan kejam. Orang-orang yang egois dan kejam bersikap acuh tak acuh dalam tindakan mereka dan menjauh dari apapun yang tidak berkaitan dengan mereka secara pribadi. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan, mereka juga tidak menunjukkan perhatian kepada kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk memberi kesaksian tentang Tuhan atau melaksanakan tugas-tugas mereka, dan mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dalam tugas apapun yang sedang mereka laksanakan. Mereka juga tidak melaporkan masalah yang mereka temukan kepada atasan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang suka ikut campur dan mengganggu, mereka berpura-pura tidak melihat. Ketika mereka melihat orang jahat melakukan kejahatan, mereka tidak berusaha menghentikannya. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan sedikit pun, juga tidak memikirkan apa tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika melaksanakan tugasnya, orang-orang semacam ini tidak melakukan pekerjaan nyata apapun. Mereka adalah orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya yang berhasrat akan kenyamanan. Mereka berbicara dan bertindak hanya demi kesombongan, reputasi, status, dan kepentingan mereka sendiri, serta pasti akan mencurahkan waktu dan upaya mereka untuk apapun yang menguntungkan mereka. Amin. Amin. Dengan membaca firman Tuhan aku sadar, dalam tugas kita akan temui masalah yang tak kita pahami. Tapi orang yang punya kemanusiaan melindungi kepentingan gereja. Orang tanpa nurani dan nalar hanya pikirkan martabat, status, dan kepentingan sendiri.
Masalah yang dilihat tak dilaporkan, mereka tercela. Iya. Seperti itulah aku. Kutunda melaporkan Wang Hua yang mengganggu pekerjaan gereja untuk menjaga reputasi, status, dan prospek masa depanku. Hidup lewat racun jahat, lindungi dirimu. Dan ketika tahu itu salah, lebih baik jangan terlalu membahasnya. Aku takut jika melaporkan masalah Wang Hua, aku akan diganti. Jadi aku membuat dalih yang terdengar masuk akal. Ya, semua orang rusak. Mungkin keadaan dia sedang buruk. Dan akan kulaporkan setelah lebih paham. Berbagai alasan ini mungkin tampak benar. Tapi aku hanya coba lindungi diri dan menolak tanggung jawab. Benar. Aku hanya peduli reputasi, prospek, status, serta tak pikirkan pekerjaan gereja dan melindungi kepentingannya. Aku sangat egois dan tak manusiawi. Aku sungguh tidak tahu berterima kasih. Aku kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan menjalani hajaran Tuhan. Ini adalah kebenarannya. Benar. Syukur kepada Tuhan. Tak perlu takut gagal. Itu sebenarnya baik asalkan kita belajar. Benar. Iya. Lalu, aku renungkan alasanku menunda laporkan masalah Wang Hua. Aspek lainnya adalah tak memahami dia. Melalui pemaparan firman Tuhan, aku mendapatkan kearifan dan pemahaman perilaku Wang Hua. Mari lihat videonya. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, metode orang untuk meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri adalah dengan memamerkan diri dan menganggap rendah orang lain. Mereka juga menyembunyikan dan menyamarkan diri mereka, menyembunyikan kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan mereka dari orang-orang, sehingga mereka hanya bisa melihat kehebatan mereka. Mereka bahkan tidak berani untuk menceritakan kepada orang lain ketika mereka merasa negatif. Mereka tidak berani untuk terbuka dan bersekutu dengan orang lain, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan upaya terbaik untuk menyembunyikan dan menutupinya. Tidak pernah mereka menyebutkan kerugian yang mereka timbulkan terhadap pekerjaan gereja selama pelaksanaan tugas mereka. Namun, ketika mereka membuat kontribusi kecil atau memperoleh sedikit keberhasilan kecil, mereka segera memamerkannya. Mereka tidak sabar ingin segera memberitahu seluruh dunia tentang betapa mampunya mereka, betapa tingginya kualitas mereka, betapa istimewanya mereka, dan betapa mereka jauh lebih baik daripada orang normal. Bukankah ini suatu cara untuk meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri? Apakah meninggikan dan bersaksi tentang diri sendiri adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhati nurani dan bernalar? Tidak. Jadi, ketika orang melakukan hal ini, watak apa yang biasanya terungkap? Kecongkakan adalah salah satu watak utama yang terungkap. Diikuti dengan kecurangan yang termasuk di dalamnya melakukan apapun yang memungkinkan untuk membuat orang lain menjunjung tinggi mereka. Kisah-kisah mereka sepenuhnya tanpa celah. Kata-kata mereka jelas mengandung motivasi dan tipu muslihat, tetapi mereka ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang pamer. Hasil dari apa yang mereka katakan adalah orang-orang pun jadi merasa bahwa mereka lebih baik dari yang lain, bahwa tidak ada yang dapat menandingi mereka, bahwa semua orang lain lebih rendah daripada mereka. Dan bukankah hasil ini diperoleh melalui cara-cara licik? Watak apa di balik cara-cara semacam itu? Dan apakah ada unsur-unsur kejahatan? Ini adalah sejenis watak jahat. Dapat terlihat bahwa cara-cara yang mereka gunakan ini diarahkan oleh watak yang curang. Jadi mengapa aku katakan bahwa itu jahat? Apa hubungannya ini dengan kejahatan? Apa yang engkau semua pikirkan
Dapatkah mereka terbuka tentang tujuan mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri? Tidak. Namun, selalu ada suatu keinginan di lubuk hati mereka, dan apa yang mereka katakan dan lakukan adalah untuk mewujudkan keinginan tersebut, dan tujuan serta motivasi tentang apa yang mereka ucapkan dan lakukan disimpan dengan sangat rahasia. Misalnya, mereka akan menggunakan taktik-taktik curang atau menyesatkan untuk mencapai tujuan mereka. Bukankah kerahasiaan semacam itu licik naturnya? Dan bukankah kelicikan semacam itu dapat disebut kejahatan? Ya, ini memang dapat disebut kejahatan, dan ini jauh lebih dalam daripada kecurangan. Mereka menggunakan cara atau metode tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Watak ini adalah kecurangan. Namun, ambisi dan keinginan yang tak tahu malu di lubuk hati mereka untuk selalu membuat orang mengikuti, menghormati, dan memuja diri mereka seringkali menguasai mereka, sehingga mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka di mana-mana, dan dengan tak bermoral dan tanpa malu-malu melakukan hal-hal ini. Watak apakah ini? Ini telah meningkat menjadi kejahatan. Amin. 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 Dari firman Tuhan aku tahu, Antikristus punya watak congkak, memakai segala cara untuk meninggikan diri, agar orang perlahan dan tanpa sadar mengagumi mereka, untuk menjerat dan mengendalikan orang. Iya. Firman Tuhan memungkinkanku untuk memahami metode dan niat Wang Hua. Mengingat interaksiku dengannya, dia sering menyombongkan cara dia atur pekerjaan, pemimpin tingkat atas memujinya. Lalu dari yang tersirat, tampak mementingkan jalan masuk kehidupan menjadi orang pencari kebenaran. Dia juga memamerkan bakatnya. Berkata dia menulis surat dengan prosa elegan yang jarang butuh penyuntingan. Membuat orang merasa lebih rendah dan tak sebanding dengan dia. Wang Hua memakai segala cara untuk menyombongkan dirinya, tapi tak pernah menyingkap kerusakannya. Bahkan bersikeras atas gagasan salah dan menutupi dirinya sepenuhnya mengemas diri, hingga tak ada yang bisa melihat kelemahan atau niat liciknya. Bahkan pemimpin telah sering menangani dia karena tak memilih orang berdasarkan prinsip bertindak ceroboh dalam tugasnya, tapi dia tak pernah mengungkit itu. Hanya bicara pemimpin memuji dan menghormatinya. Hanya menunjukkan sisi dirinya yang paling bagus. Dia sering tinggal di rumah bukannya ke gereja, mengklaim perlengkapi diri dengan kebenaran, agar bisa lebih baik selesaikan masalah orang, padahal dia hanya nikmati keuntungan dari statusnya. Dia jelas tak lakukan kerja nyata atau selesaikan masalah aktual pekerjaan Injil. Justru menyebarkan kekeliruan bahwa menyelesaikan masalah saat pertemuan artinya hanya pentingkan pekerjaan, bukannya jalan masuk kehidupan. Dia juga selalu meremehkan orang lain, menyebut kerja nyata orang lain sebagai hal remeh. Dia menabur perselisihan, menghancurkan hubungan orang, merusak mereka, tapi mengklaim dia jujur dan tulus. Semua tindakan Wang Hua jahat dan licik. Jika bukan karena penjelasan Tuhan, akan mudah tertipu untuk mengaguminya. Setelah menyadari semua ini, aku akhirnya sadar dan mendapat pemahaman esensi antikristus Wang Hua. Saat merenung, aku sadar alasan lain pemahamanku kurang terhadapnya. Karena tak bisa bedakan kerusakan yang terisolasi dengan natur dan esensi rusak. Lalu aku menemukan firman Tuhan. Orang yang telah dirusak oleh iblis memiliki watak rusak. Beberapa orang semata-mata memiliki watak yang rusak, sementara beberapa orang lainnya berbeda. Mereka tidak saja punya watak iblis yang rusak, tapi natur mereka juga sangat jahat.
Bukan saja perkataan dan perbuatan mereka menyingkapkan watak iblis mereka. Lebih dari itu, orang-orang ini adalah asli iblis. Bagaimana Tuhan definisikan antikristus? Mereka benci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan. Memusuhi kebenaran, membenci Tuhan, membenci semua hal positif. Ini bukanlah kelemahan dan ketidaktahuan sesaat. Ini juga bukan pemikiran salah atau pandangan salah atau pemahaman tak masuk akal yang tidak sesuai kebenaran. Bukan demikian. Mereka adalah antikristus, musuh Tuhan. Peran mereka membenci semua hal positif, membenci seluruh kebenaran, membenci Tuhan, dan memusuhi Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang hal itu? Tuhan tak akan selamatkan. Orang-orang ini mencemooh kebenaran, membenci kebenaran yang merupakan natur antikristus. Apakah engkau memahami hal ini? Apa yang tersingkap di sini adalah kejahatan, kedengkian terhadap kebenaran, watak jahat terburuk dari semua watak yang rusak. Semua itu adalah hal-hal dari iblis yang paling khas dan mendasar. Semua itu bukan watak rusak yang terungkap dalam diri manusia rusak biasa. Antikristus adalah kekuatan yang memusuhi Tuhan. Mereka cenderung mengganggu dan mengendalikan gereja, serta cenderung merusak dan mengganggu rencana pengelolaan Tuhan. Ini bukan hal yang dilakukan oleh orang biasa dengan watak yang rusak. Hanya antikristus yang melakukan hal ini. Engkau tidak boleh menganggapnya enteng. Amin. Amin. Firman Tuhan membantuku paham, semua yang telah dirusak iblis punya watak rusak. Tapi beberapa punya kemanusiaan dan nalar serta bisa terima kebenaran. Jika mereka melakukan kesalahan dalam tugas, lalu ditangani dan dikoreksi, meskipun mungkin merasa malu, menolak dan membela diri, saat merenungkan diri sesudahnya, mereka akan membenci ratu rusak dan metode keliru mereka. Sadar bagaimana mereka menghambat pekerjaan gereja lalu menyesal. Bisa membenci diri dan bertobat. Amin. Amin. Namun ada orang yang tidak hanya punya watak rusak iblis, tapi juga natur jahat, tak mau terima kebenaran bahkan membencinya. Meski banyak berbuat jahat atau kerugian pada pekerjaan gereja, mereka tak merasa menderita dan tak merenungkan diri, bahkan tak punya rasa bersalah. Sebanyak apapun ditangani dan disingkap, tidak pernah mengaku salah dan menerima fakta saat tersingkap. Membenci bagaimana Tuhan menangani, memangkas, dan menghakimi. Berdasarkan sikap mereka terhadap kebenaran dan hal positif, mereka jelas memusuhi Tuhan, mereka musuh sejatinya. Benar. Iya. Mengingat perilaku Huang Hua, dia jelas tak melakukan kerja nyata, congkak menjunjung keyakinannya sendiri dan menghambat pekerjaan Injil. Saat disingkap dan ditangani, tidak hanya tak terima, tapi mendebat tak berdasar dan coba melempar kesalahan, yang akibatnya mengganggu pertemuan. Saat kuperingatkan bahwa dia menghakimi orang dan menabur perselisihan, bukan saja tidak terima, dia membalikan keadaan dan mengutukku. Dia selalu bicara fokus pada jalan masuk kehidupan, agar orang berpikir dia mencari kebenaran. Tapi sebenarnya, menentang dan jijik pada pengaturan kerja rumah Tuhan dan kehendak Tuhan. Saat disingkap dan ditangani, dia tak tunduk sama sekali, bahkan tersinggung dan jijik. Meski banyak kesalahan dan merugikan pekerjaan gereja, dia tak pernah mengakuinya, tak merasa menyesal atau berhutang budi, tak punya nurani. Dia hanya peduli kepentingannya. Lalu jika kau mengancam statusnya, dia akan marah dan menyerang balik tanpa dasar. Sama sekali tak menerima kebenaran atau hal positif. Siapapun yang memberi persekutuan atau mengoreksi dianggap sebagai musuh. Dia menyerang siapapun yang coba menyingkapnya. Mengingat dia sangat benci kebenaran, benci orang yang terapkan kebenaran, dan yang menyingkap dia karena rasa keadilan. Bukankah dia menganggap Tuhan sebagai musuh? Iya. Seperti firman Tuhan, ini bukanlah kelemahan dan ketidaktahuan sesaat. Ini juga bukan pemikiran salah, atau pandangan salah, atau pemahaman tak masuk akal, yang tidak sesuai kebenaran. Bukan demikian. Mereka adalah antikristus musuh Tuhan.
Dan peran mereka membenci semua hal positif, benci seluruh kebenaran, membenci Tuhan, dan memusuhi Tuhan. Amin. Setelah Wang Hua diganti, dia tetap tak melunak dan tak mengakui kejahatannya. Bahkan berkata, aku lakukan semua di hadapan Tuhan dan tak peduli pendapat orang. Tidak tampak menyesal atau merenungkan diri. Naturnya jahat dan benci kebenaran. Bukankah dia antikristus klasik? Iya, Orang seperti ini hanya akan ganggu dan kacaukan pekerjaan gereja. benar. Lalu para saudara-saudari sepakat keluarkan Wang Hua dari gereja. Selain mengganti dia, kami juga bersekutu untuk fasilitasi pekerjaan Injil. Dan hasil pekerjaan Injil gereja segera membaik. Syukur kepada Tuhan, setelah antikristus dikeluarkan dan tak ada lagi gangguan, jauh lebih mudah selesaikan pekerjaan. Benar. Saat itu, aku merasa makin berutang budi dan membenci diriku karena egois, hanya lindungi diri sendiri alih-alih pekerjaan gereja, membiarkan antikristus berbuat jahat, mengganggu pekerjaan Injil. Aku bersumpah, di masa depan bila ada yang mengganggu pekerjaan gereja, akan kuterapkan kebenaran dan lindungi pekerjaan gereja. Benar. Meski tinggi statusnya dan banyak pekerjaan telah dilakukan, atau betapa meyakinkan doktrinnya, jika ganggu pekerjaan gereja, akan kutegakkan prinsip kebenaran. Meski aku disebut congkak, pelaku kejahatan atau antikristus, akan kulindungi pekerjaan gereja. Meski tak paham situasinya, akan kulaporkan yang kulihat kepada pemimpin. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan, jika tak melindungi pekerjaan gereja setelah lihat masalah, aku bersedia didisiplinkan. Amin. Beberapa bulan kemudian, ada yang melaporkan pemimpin bernama Lina dari gereja lain. Tak mengganti pemimpin dan pekerja palsu. Bahkan mempromosikan orang jahat. Mereka tak bekerja sesuai prinsip, sehingga persembahan Tuhan rusak. Lina diketahui sering pamer dan meremehkan orang, lalu saudara-saudari mengagumi dia. Rekan sekerjanya telah tunjukkan masalahnya tapi dia tak terima. Selain itu, dia juga menghakimi pemimpin tingkat atas, membuat rekan sekerja dan koleganya jadi bias terhadap mereka. Saat pemimpin kirim orang untuk bantu pekerjaan, dia mengucilkan mereka. Bukan hanya tak bekerja sama, dia juga menyambutase pekerjaan. Katanya orang yang dikirim pemimpin tidak bagus, yang berarti pekerjaan tidak selesai. Setelah dengar semua ini, aku sadar orang ini mungkin antikristus. Lalu mendiskusikan penggantiannya. Namun, saat tahu Lina adalah adik rekan sekerjaku, aku ragu. Jika mengganti Lina, apa pendapat rekan kerjaku tentangku? Apa dia akan bilang aku menyerang Lina? Aku memikirkannya berulang kali dan makin bimbang, tak tahu harus bagaimana. Saat itulah aku sadar pikiran dan niatku keliru. Aku coba lindungi kepentinganku lagi. Ku ingat dahulu karena terlalu memikirkan melindungi diri sendiri, aku tak menyingkap antikristus. Dan berdampak serius pada pekerjaan gereja, pelanggaran yang tak akan bisa kuperbaiki. Aku tak boleh melindungi kepentinganku lagi. Harus terapkan kebenaran dan menjaga pekerjaan gereja. Apapun pendapat orang, penuhi kehendak Tuhan. Benar. Jadi, aku dan rekan kerjaku berhentikan Lina. Lalu penyelidikan mengungkapkan Lina terus meninggikan diri serta pamer untuk menipu orang lain. Mengendalikan gereja dan buat kerajaan sendiri. Dia adalah antikristus. Mayoritas orang di gereja sepakat mengeluarkan dia. Aku mengalami bagaimana meninggalkan daging, terapkan kebenaran, dan bertindak sesuai prinsip memberiku kedamaian dan sukacita. Aku juga sadar, hanya dengan terapkan kebenaran, seseorang bisa mempermalukan iblis. Benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.